guys, selamat datang kembali di channel Mulia Mas TV dengan saya, hostnya yaitu Rio Fernando. Dan pada video kali ini saya sangat bersemangat karena kita akan membahas satu video yang sebenarnya saya udah lama pengen bahas juga, ya, yaitu adalah 5 langkah dalam memilih lampu hias yang tepat untuk rumah kamu, rumah ataupun kafe ataupun hotel ataupun tempat kerja, kantor, apapun itu. Ini adalah 5 langkah yang tepat, 5 langkah untuk memilih lampu yang tepat untuk rumah kamu. Jadi ini salah satu video yang pengen saya buat karena sebetulnya saya ingin membantu orang-orang yang suka datang ke toko, ya, ke tokonya Mulia Mas, terus kadang-kadang bingung, saya mau cari lampu apa ya? Nah, kalau misalkan kalian bingung, jangan takut. Karena kami pun bingung, ya kan? Kalian datang ke toko, terus habis itu ditanya, mau cari lampu apa, Pak, Bu? Ya, saya masih bingung, saya lihat-lihat dulu ya. Terus gimana? Kita harus ngapain? Kita harus apa? Karena kalau kalian nggak tahu kalian mau cari lampu apa, apalagi kita. Kita cuman di toko, nggak kenal, terus tiba-tiba datang, ya kita nggak tahu. Nah, makanya itu, saya pengen buat video ini untuk membantu kalian semua di luar sana, viewers Mulia Mas TV, untuk memikirkan tentang 5 hal ini sebelum kalian memilih lampu hias. Oke? Jadi langsung aja kita ke videonya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik tombol subscribe, karena subscriber YouTube Mulia Mas TV ini masih sedikit. Dan untuk membuat saya semakin bersemangat setiap minggunya dalam membuat video, ya, jangan lupa juga like dan komen di bawah kalian pengen nonton video apa dari Mulia Mas TV ini. Oke, langsung aja yang pertama. Langkah yang pertama adalah memilih posisi atau penempatan lampu hias di ruangan Anda. Misalkan, yang pertama harus tentuin dulu, misalkan itu di rumah atau di kafe, kalian harus tentuin dulu di mana posisi atau penempatan lampu ini akan kalian tempatkan. Misalkan di ruang tidur, atau di ruang tamu, atau di kamar mandi, atau di dapur, atau di meja makan. Nah, itu kalian harus tentuin dulu. Kenapa? Karena akan ada banyak ruangan-ruangan, ya, karena rumah itu semuanya berbeda-beda, ya, dan unik, punya keunikan masing-masing. Ada yang mungkin ruang makannya digabung sama ruang tamu, ya kan? Ada aja, sangat ada itu ya, sangat ada kemungkinan. Jadi penempatan lampu hiasnya mungkin akan disatuin gitu. Jadi digunakan satu lampu untuk 2 ruangan, yaitu ruangan tamu dan ruangan makan gitu. Bisa jadi ya, ada kasus-kasus seperti itu. Jadi kita perlu memikirkan dulu posisinya di mana nih mau kita tempatkan lampu hiasnya, ya kan? Karena setiap lampu hias itu punya kegunaan masing-masing. Misalkan lampu hias untuk di meja makan, ya, biasanya di meja makan berarti itu lampu hias yang panjang-panjang, ya. Atau misalkan meja makannya bulat, ada juga yang lampu hiasnya bulat juga ada, tapi biasanya mengikuti bentuk dari meja makan yang digunakan. Nah, nggak cocok dong kalau misalkan lampu hias meja makan ini kalian gunakan di ruang tamu, misalkan ruang tamu yang bentuknya kotak gitu ya. Nah, terus lampu hiasnya memanjang gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman kurang cocok aja. Nah, oleh karena itu, hal pertama yang harus kalian tentukan adalah di mana posisi penempatan lampu hias tersebut. Yang kedua adalah desain interior atau gaya dari rumah kamu, ya. Misalkan gayanya itu kontemporer, ya sesuaikan lampu hiasnya dengan gaya kontemporer. Kalau misalkan minimalis, ya sesuaikan dengan minimalis, atau American Classic sesuaikan dengan American Classic, ya, karena tujuan dari lampu hias itu kan sebenarnya untuk menghias, ya, menambahkan penampilan atau estetika dari rumah kalian. Nah, kalau misalkan kalian rumahnya model American Classic tapi pakainya model minimalis kan kurang cocok tuh. Nah, daripada menambahkan estetika, malah nanti menghancurkan atau mengurangi estetika dari rumah kamu. Ya, jadi hal yang terpenting kedua adalah memperhatikan gaya interior design atau gaya rumah kamu. Nah, kalau misalkan kalian yang baru bangun rumah nih, masih tahap pembangunan, belum tahu nih desainnya mau seperti apa, ya nggak perlu khawatir kalau gitu. Pilih dulu aja lampunya, baru habis itu disesuaikan interior desainnya, ya. Nggak apa-apa. Nah, yang ketiga adalah, nah ini yang paling banyak sebetulnya diabaikan atau dilupakan ya sebelum memilih lampu. Yang ketiga adalah ukuran plafon kalian, ya. Karena ukuran plafon itu sangat penting, karena kalau misalkan ukuran plafonnya besar, ya, pakai lampunya kekecilan, nggak menambah estetika, tapi merusak estetika juga, ya. Jadi perlu diperhatikan kalau misalkan ruangannya besar dan plafonnya itu besar, ya, itu berarti harus menggunakan lampu yang cenderung lebih besar. Sebaliknya juga kalau misalkan ruangannya kecil, menggunakan lampu yang ukurannya besar, itu akan memakan ruangan dan jadi terlihat tidak indah gitu. Malah
terlihat kayak ruangannya itu seolah-olah sempit gitu ya, sempit, jadi kayak kita nggak bisa gerak-gerak gitu, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, yang penting juga selain dari luas plafon ya, jadi kalau misalkan plafonnya, plafon atau ruangan, jadi kalau ruangannya semakin luas, menggunakan lampu yang semakin besar, ruangannya kecil, menggunakan lampu yang semakin kecil. Nah, selain itu juga kalian perlu memperhatikan tinggi plafonnya ya. Karena ada beberapa kasus yang saya temui dari klien-klien kami di Mulia Mas ya. Kalau misalkan plafonnya rendah, misalkan contoh 2,5 meter sampai 2,8 meter, nggak sampai 3 meter gitu ya, usahakan jangan menggunakan lampu gantung. Ya kan, karena kalau lampu gantung nanti dia gantung itu akan ke bawah, jadi rasanya kok deket banget sama kepala gitu ya. Nah, itu kurang cocok ya, lampu gantung itu kurang cocok digunakan di ruangan-ruangan yang plafonnya itu rendah atau tidak tinggi ya. Rendah itu golongan berapa sih? 2,8 meter ke bawah lah, 2,8 meter ke bawah itu udah termasuk rendah gitu. Nah, misalkan plafon rumahnya tinggi, misalkan 7 meter atau biasa kita sebut dengan void, atau biasanya kalian punya daerah tangga rumah ya, yang langsung dari lantai 2 sampai lantai 1 itu namanya void. Nah, itu berarti memerlukan lampu yang biasanya cenderung lampu gantung sih, karena kan panjang ya, dia harus panjang ke bawah, jadi lampu gantung gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan untuk menyesuaikan model lampu dengan tinggi plafon kalian. Kalau misalkan plafonnya tinggi tadi berarti pakai lampu gantung, kalau misalkan plafonnya rendah berarti pakai lampu, misalkan lampu plafon, ya kan gitu. Nah, karena apa? Kalau misalkan plafon kalian tinggi juga nih, terus kalian pakai lampu, misalkan lampu gantung atau tapi lampu gantungnya yang nggak terlalu tinggi gitu ya, lampu gantungnya yang pendek, terus atau bahkan lampu plafon, nanti ketika kalian pasang di rumah dan lihat nih, ya kan, wih bagus ya lampunya, terus kelihatannya itu lampunya akan semakin kecil, ya kan? Jadi kalau misalkan kita lihat bulan dari sini, ya kan, karena bulan itu jauh banget, kelihatannya kecil. Tapi kalau kita lihat bulan dari dekat, sebenarnya bulan itu gede, ya. Jadi itu adalah salah satu faktor. Kalau misalkan plafon kalian tinggi, ya, itu lampu akan kelihatan semakin kecil. Faktor keempat, ya, faktor keempat adalah budgeting, ya, budget dalam memilih lampu hias, ya kan? Kalau misalkan sebelum memilih lampu hias, kita harus udah pikirin dulu nih budgetnya. Kalau misalkan budgetnya nggak terlalu banyak, berarti kita harus ada pengorbanan. Misalkan lampu hiasnya nggak bisa terlalu besar, ya kan, ukuran. Atau misalkan bahannya nggak bisa terlalu mahal-mahal punya, kayak kristal atau apa gitu ya kan, itu nggak bisa. Nah, ini juga akan saya buat video selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang perlu kalian perhatikan dalam mengatur budget untuk membeli lampu hias ya. Nah, sebetulnya kalau untuk memilih lampu itu sebetulnya sangat relatif ya, murah atau mahal itu sangat relatif karena banyak banget faktornya. Yang perlu kalian perhatikan dalam budgeting itu sebetulnya dari satu rumah itu kalian rela menghabiskan budget seberapa banyak untuk lampu hiasnya gitu. Kalau misalkan kalian belum tahu perkiraan-perkiraannya, kalian bisa cek juga di Tokopedia atau di Instagram kita kira-kira harga-harga lampu hias tuh sekitaran berapa sih. Nah, habis itu, setelah kalian tentukan satu rumah itu mau berapa, ya kan? Kalian bisa tentukan per ruangan. Ruangan apa aja yang kalian perlukan dan kalian bagi per ruangan tersebut. Karena ada ruangan-ruangan yang memerlukan lampu hias dan ada ruangan-ruangan yang nggak perlu lampu hias. Sebenarnya kalau saya bilang sebenarnya semuanya perlu, ya kan? Tapi masalah prioritas saja. Misalkan, karena lampu hias itu memang tujuannya untuk memperindah, ya kan? Dan kita pasti seneng dong kalau misalkan ada tamu datang ke rumah kita, ya kan? Lihat, wih, ternyata ruangannya bagus ya, wih lampu hiasnya keren ya, wih mahal nih lampu hiasnya ya kan. Nah, padahal nggak beli di Mulia Mas. Nah, itu berarti kalian memprioritaskan ruangan-ruangan yang akan lebih cenderung didatangi oleh tamu-tamu kalian. Misalkan ruang tamu, ruang makan, ya kan, ruang keluarga. Nah, misalkan ruang-ruangan itu memang akan sering didatangi oleh tamu, berarti kita fokus lampu hiasnya di situ aja. Ya kan, mungkin ruangan-ruangan kecil seperti kamar mandi, atau misalkan ada kamar anak yang ternyata ukurannya kecil, ya nggak perlu dipakein lampu hias. Budgetnya dialokasikan ke ruangan-ruangan yang penting aja. Nah, ruangan-ruangan apa aja sih yang biasanya dipakein lampu hias? Nanti kita bahas lagi di video-video selanjutnya ya. Nah, terus yang terpenting dalam menghitung budget untuk lampu hias adalah sebetulnya durabilitas, ya kan? Karena lampu hias itu adalah barang yang mungkin cenderung mahal ya, karena maksudnya sekali kita beli tuh bisa jutaan harganya, bahkan bisa puluhan juta. Nah, tapi yang paling penting kalian harus ingat adalah seberapa lama pemakaian dari lampu hias tersebut. Misalkan gini, kita punya rumah ya, kita pakai lampu hias ya kan, harganya 10 juta. Harganya 10 juta, tapi lampu ini nggak akan kita ganti atau alias kita akan gunakan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Ya kan, berarti sebenarnya lampu ini tuh
real value-nya tuh sangat murah, berarti 1 juta setahun, ya kan? 1 juta setahun. Nah, karena ada banyak juga customer yang bilang ke saya, kalau lampu hias 10 juta, mendingan saya beli HP aja atau beli makan aja. Iya, makan silahkan, ya kan? Saya nggak melarang makan 10 juta, tapi 10 juta itu sekali makan habis gitu kan. Bukan untuk setahun atau 10 tahun gitu ya. Nah, kalau lampu hias ini, yang perlu kalian hitung adalah real value-nya. Real value adalah berapa harga dari lampu hias dibagi dengan lama lampu tersebut digunakan. Ya, misalkan kalian mau hitung per hari atau per bulan, ya kan, gampangnya, atau per tahun gitu. Jadi misalkan seperti tadi gampangnya harga lampu hiasnya 10 juta dibagi 10 tahun penggunaan, berarti harga per tahunnya adalah 1 juta. Kalau kalian bagi per bulan lagi 1 juta dibagi 12 atau bagi per hari lagi. Jadi sebetulnya hitung lampu hias harusnya seperti itu, karena memang cenderung lampu hias itu bayaran di awalnya itu doang yang gede. Misalkan langsung bayar 10 juta, memang agak gede gitu ya kalau kita bandingkan dengan pembelian-pembelian lainnya gitu. Tapi karena lampu hias ini digunakan dalam jangka waktu yang lama, jadi sebenarnya lampu hias itu nggak terlalu mahal kalau kita hitung dari durabilitas atau daya guna pakainya, berapa lama gitu ya. Dan langkah yang kelima adalah kondisi-kondisi khusus ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan lagi, misalkan ya, ada kondisi-kondisi khusus di rumah kamu yang jarang ada di rumah-rumah lain. Misalkan contoh, rumahnya di daerah-daerah yang dekat dengan laut ya, di mana laut itu seperti kita ketahui, daerahnya itu berarti hawanya itu lembab ya. Udaranya lembab itu bisa menyebabkan lampu untuk cepat berkarat. Oleh karena itu jangan menggunakan lampu dengan bahan-bahan besi ya. Kita bisa pakai bahan-bahan aluminium atau stainless steel ya, yang lebih tahan karat ya. Bukan tidak bisa berkarat, tapi lebih tahan karat ya. Terus kedua, misalkan Bapak dan Ibu sekalian memiliki anak-anak ya, berarti gunakan model-model lampu yang tidak terbuka ya, sehingga tidak gampang dijangkau oleh anak-anak. Karena takutnya kalau kita pakai misalkan lampu meja ya, dan fittingnya tuh kebuka, bahaya, bisa anak-anak bisa kesetrum ya. Jadi mungkin kita bisa gunakan model-model yang tertutup, ada kacanya ya kan, atau ada besinya gitu. Dan jauhkan dari jangkauan anak-anak, misalkan lampu gantung taruhnya agak tinggi gitu. Contohnya lah, ada kondisi-kondisi khusus seperti itu. Dan yang terakhir ada bonus tips ya, bonus tips dari saya karena saya baik hati dan cemerlang dan rupawan dan lain sebagainya. Saya akan berbagi bonus tips yang terakhir, yaitu kalau misalkan kalian mau beli lampu hias ya, beli aja di Mulia Mas ya. Udah paling lengkap, udah paling murah, udah paling dah pokoknya ya. Percaya aja sama saya karena saya yang jualan ya. Oke, kalau gitu jangan lupa kalian bisa banget loh konsultasi gratis dulu. Tidak ada pungutan biaya apapun, kalian tinggal WA aja atau kalian bisa klik link di IG kita. IG kita yaitu mulyamas.id, atau kunjungi Tokopedia kita di tokopedia.com/mulyalighting atau shopee.co.id/mulyamas.id. Nanti linknya di bawah. Pokoknya jangan khawatir karena lampu apa aja ada di Mulia Mas.